Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Kakak Yamin, kakak Latua, hari ini itu minggu apa ya namanya? Minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. Wah, nah adik-adik kita kan mau beribadah. Sebelum beribadah kita saat teduh yuk. Kakak Mega undang adik-adik untuk duduk kembali, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bernyanyi ya. Mari masuk. Musik abang. Terima kasih juga kalau satu minggu boleh berlalu dan saat ini kami akan memulai kembali ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berkenan untuk memberkati kami dan yang memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ibadah online kami ini boleh menjadi berkat untuk kami dan boleh menjadi sukacita untuk kami. Berkati juga adik-adik ataupun teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan berikan kesehatan, juga pulihkan dia ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua kami di rumah masing-masing. Tuhan tetap berikan kesehatan, juga umur yang panjang buat mereka. Kami mulai ibadah online kami nih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat kan ya di rumah ya? Kakak Mega nih mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi kembali. Siapa yang tahu lagu Saya Laskar Kristus? Pasti tahu semua kan. Oke, biar semangat, biar bergerak cepat, kakak mau ajak adik-adik nyanyi. Tapi sebelumnya, Kakak Yamin panggil adik-adik kita. Oke adik-adik, seperti biasanya kalau kakak panggil Laskar Kristus langsung bangkit berdiri ya. Oke kak, Laskar Kristus. Musik abang. Tapi saya Laskar Kristus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan memuji Tuhan? Kita mau lanjut nih nyanyi lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah. Kakak mau adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri ya. Kalau Karo Tua panggil Laskar Kristus, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Siap semuanya, Laskar Kristus. Yeay! Musik Bang. Hukum Taurat Tuhan bagi kita yaitu titah kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia, dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama berdoa. Kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. amin. Adik-adik, tadi kita sudah bisa meratahkan gunung, berarti masih ada kekuatan karena Roh Tuhan. Kita juga harus sekarang masih kuat kan? Adik-adik, biar kita bernyanyi kudaki-kudaki masih kuat, tapi kakak panggil dulu untuk kita supaya berdiri. Laskar Kristus. Yeay! Yesus bersama
boleh duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita atau ayat bulanan tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ibadah hari ini tadi udah pada dengarkan ya apa firman Tuhannya dan juga apa lagu-lagu kita. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman. Nah, dengarkan ya pengumuman pertama. Minggu depan kita tetap sekolah minggu adik-adik. Tanggal berapa itu? Tanggal 30 Agustus 2020. Jangan lupa kita tetap ibadah sekolah minggu. Yang kedua, siapa yang ulang tahun di minggu ini? Kakak Mega, Kakak Rotua, dan Kakak Yamin mengucapkan Selamat ulang tahun adik-adik semuanya. Nah, ada lagi nih pengumumannya, dilanjutkan oleh Kakak Rotua. Nah, pengumuman yang kedua, hari ini tahu kan siapa yang melayani untuk khotbah sekolah minggu? Nah, betul sekali, Amang Pendeta Sinambela STH. Tapi adik-adik, ada berita sedihnya. Berita sedihnya adalah hari ini Amang Sinambela terakhir melayani untuk ibadah sekolah minggu adik-adik. Karena apa? Karena Amang Pendeta kita akan pindah tugas ke HKBP Kaliabang Bekasi. Nah, jadi nanti kalau adik-adik berkesempatan bertemu Amang, jangan lupa Amangnya disapa untuk yang terakhir kali ya. Oke, pengumuman selanjutnya kakak. Oke adik-adik, seperti biasa karena di musim pandemi kita masih tetap menjaga kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap harus patuh sama orang tua. Dan yang terakhir, tetap menulis bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3 di bukunya supaya adik-adik tetap menjadi anak yang pintar. Demikian pengumuman kita adik-adik, sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik coba duduk yang manis, sikap berdoa, kita nyanyi lagu yuk, yaitu nyanyikan lagi bagiku. Musik abang.
firman Tuhan, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ini kami Tuhan, datang ke hadapan-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng, hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi nats khotbah tertulis di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana kita mengenali Tuhan Yesus? Kalau ditanya, siapakah Tuhan Yesus? Kalau orang-orang pada zamannya bilangnya Tuhan Yesus itu anak tukang apa? Tukang kayu. Iya, pintar. Yesus itu dikatakan pada orang di zaman Tuhan Yesus sebagai anak tukang kayu. Jadi kerjaannya ngurus kayu, mengolah kayu menjadi perabot, menjadi alat-alat yang bisa digunakan yang berkaitan dengan kayu. Tetapi karena Tuhan Yesus melayani kepada banyak orang dan melakukan berbagai-bagai mukjizat, maka pandangan orang berubah. Orang nggak memandang lagi bahwa Tuhan Yesus itu sebagai tukang kayu. Mereka mulai berpendapat, mereka memberikan perbandingan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia. Mari kita bahas satu-satu. Kenapa Yesus dibilang sebagai Yohanes Pembaptis? Karena memang suara atau yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sama seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu orang-orang keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Diarahkan seperti itu. Makanya karena pembawaannya sama, beritanya juga sama, berita pertobatan untuk kembali kepada Tuhan, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus seolah-olah sama seperti Yohanes Pembaptis yang menyuarakan tentang pertobatan. Lalu kenapa dengan pernyataan mereka yang mengatakan dia sebagai Nabi Elia? Nah, kita ingat lagi ya. Adik-adik harus terus ingat gimana Nabi Elia. Nabi Elia itu banyak sekali melakukan mujizat-mujizat, dan yang paling terkenal adalah tentang anak seorang janda yang meninggal. Dan Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia menghidupkan anak seorang janda di kota Nain. Dan itu menjadi ingatan yang kuat bagi mereka, seolah-olah kedatangan Tuhan Yesus sama seperti kedatangan Nabi Elia. Lalu ada juga yang bilang seorang dari para nabi. Kenapa dibilang seorang dari para nabi? Karena apa? Karena yang ia katakan adalah firman Tuhan, yang ia suarakan adalah suara kenabian. Tuhan Yesus menyuarakan itu semua. Makanya banyak orang juga berpendapat bahwa dia adalah salah seorang dari para nabi. Karena itu adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng, bagaimana memandang Tuhan Yesus? Mungkin ada yang bilang begini, Tuhan Yesus adalah penolongku,
Karena ketika kita berdoa, kita merasa ditolong. Tuhan Yesus adalah dokterku. Karena apa? Karena kita sakit, kita menjadi sembuh ketika berdoa. Atau Tuhan Yesus adalah gembalaku, karena kita merasa bahwa Tuhan Yesus membawa kita ke tempat yang teduh, yang sejuk dan menyenangkan. Karena mengikut Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Anak-anak sekolah minggu kan begitu ya. Kalau datang hari Minggu, kita bisa sukacita, kita bisa nyanyi-nyanyi, kita bisa menari sama-sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Bahagia kan? Iya, sangat bahagia. Dan ini akan terus berlanjut walaupun Amang tidak lagi di sini. Karena ini mungkin adalah khotbah yang terakhir yang Amang sampaikan kepada kita. Kiranya anak-anak sekolah minggu walaupun kita tidak bisa bertemu, kalian tetap menjadi anak yang baik, anak yang tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan anak yang terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan yang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolongku. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya bagiku. Dan tidak ada tempat yang lain bagi ilah atau Allah yang lain. Biarlah Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran kita, dan kita tetap diam dan tinggal di dalam sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami bersukacita bahwa Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi juru selamat, menjadi Mesias bagi kami, menjadi harapan bagi dunia ini. Engkau membuka perubahan dan memberikan hal baru bagi kami, yaitu kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng terus diperbaharui menjadi lebih dan lebih baik lagi hari lepas hari, sehingga di kemudian hari kami sungguh-sungguh berbuah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, pada tahu kan ini siapa? Ini Tuhan Yesus, penyelamat dunia. Dia mengenalkan kasih untuk semua orang, menyembuhkan orang sakit, menenangkan badai, dan membangunkan orang mati. Tuhan kita baik ke semua orang loh adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau bagi satu cerita tentang Lala. Ayo kita lihat ceritanya. Lala suka membantu teman. Lihat, sedang apa sih Raka, Lala, dan Ibu? Mereka mengikat tali, lagi dan lagi, hingga penuh dan menjadi rok tutu yang cantik untuk Lala. Terima kasih Ibu, terima kasih Raka, ucap Lala. Sama-sama Kak, sahut Raka bangga karena sudah membantu Lala. Tetapi Lala ingin membuat rok tutu lagi, agar rok tutu Lala mengembang dan berwarna-warni. Merah, kuning, juga hijau. Hari yang dinanti Lala tiba, waktunya bergembira. Tetapi, aduh, rok kertas Tita basah. Tita sedih, roknya sobek terkena air. Untung saja, Lala punya akal untuk menolong Tita. Lala melepas 2 lapis rok tutu yang dikenakan, lalu diberikan kepada Tita. Aha, sekarang ada 2 balerina cantik. Semua bergembira. Lala dan Tita menari dan tertawa bersama. Anak jagoan suka membantu teman. Adik-adik, tahu kan apa yang dilakukan Lala untuk Tita? Lala mau berbagi sama Tita. Baik banget kan Lala? Sama loh kayak Tuhan kita.
Yuk buka Mazmur 145 ayat 9a. Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, kalau Tuhan kita aja baik kepada semua orang, apalagi kita ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih karena Engkau selalu baik dan ada untukku saat tidur maupun terbangun. Tuhan, karena banyak orang yang sakit saat ini, aku tidak bisa sekolah, ibu dan ayah bekerja di rumah. Bantu kami untuk bersikap baik dan saling membantu seperti Lala dan Tita. Tuhan, aku kangen sama teman-temanku dan ingin bermain bersama dengan mereka secepatnya. Tolong sertai mereka juga Tuhan dan biarkan mereka merasakan kasih-Mu. Amin. Sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya, ditaruh di tangan kanan sambil kita bernyanyi lagu Sejuta. Masih ingat kan lagu Sejuta artinya apa? Sejuta adalah setia, jujur, dan taat. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa.
sudah selesai. Sekarang waktunya kita sapa ama pendeta kita. Sama-sama kita katakan